Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Markus pasal 13 ayat 3 sampai 13 dengan perikop permulaan penderitaan. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Saudara yang terkasih, dalam pasal yang kita baca hari ini diceritakan tentang khotbah Yesus yang mengandung nubuat mengenai kesudahan segala sesuatu. Khotbah nubuat ini disampaikan secara pribadi kepada 4 orang dari murid-muridnya. Yesus memberitakan mengenai situasi dan apa yang akan dialami oleh para pengikut Yesus pada saat akhir zaman, yaitu yang pertama, mewaspadai datangnya para penyesat, terdapat dalam ayat 5 dan 6. Para penyesat ini tidak hanya menyangkut pautkan nama dan otoritas Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka juga menyamakan diri dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, para murid akan berhadapan dengan penderitaan, terdapat dalam ayat 13. Lalu Yesus menjelaskan respon yang harus dilakukan di tengah situasi ini, yaitu bukan dengan lari dan bersembunyi atau bahkan melawan, tetapi justru memberitakan kabar baik tentang anugerah Tuhan Yesus, terdapat dalam ayat 10. Nah, selanjutnya Yesus menjelaskan bahwa mereka tidak perlu takut karena Allah memberikan jaminan kepada mereka, yaitu bahwa Roh Kudus akan menyertai dan mengaruniakan kekuatan untuk bersaksi serta tetap memegang teguh iman kepada Allah. Saudara yang terkasih, melalui khotbah ini Yesus juga sedang memperingatkan kita tentang keadaan di akhir zaman dan konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Dia sedang memberitahu kita bahwa menjadi orang percaya berarti hidup kita tidak selalu nyaman. Tapi apapun situasi yang akan kita hadapi di depan, Yesus ingin agar kita terus bertahan. Arti bertahan bagi orang percaya adalah tetap tinggal di dalam firman dan memiliki iman yang kuat dalam Tuhan sampai kepada kesudahannya. Kita pun tidak perlu takut karena Roh Kudus akan menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itu, mari kita meminta kekuatan dari Tuhan agar bisa bertahan sampai akhir. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, kesulitan apakah yang sedang saudara alami saat ini sebagai pengikut Kristus? Adakah terlintas dalam benak saudara untuk menyerah
atau bahkan menukar iman dengan kenyamanan duniawi? Jika iya, maka marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah memberikan saudara kekuatan sehingga saudara mampu bertahan menghadapi kesulitan, bahkan memiliki iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari kemarin, dan hari ini kami bisa bangun lagi dengan keadaan tubuh yang sehat semua karena kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa dan yang menjanjikan kepada kami Roh Kudus yang akan selalu memberikan kami kekuatan setiap hari. Jika mungkin di antara kami saat ini ada yang mengalami kesulitan dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar dan berserah kepada Tuhan, sehingga iman kami akan terus dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala aktivitas yang akan kami lakukan, biarlah kami tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.